Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Muhammad Khalil Azmi dengan NIM akhir 022. Di sini saya dari kelompok 17 dengan aspek Tekonita. Di sini saya akan menjelaskan pada tugas mingguan shift 1 dengan permasalahan PT OSIP merupakan perusahaan yang memproduksi jam tangan mewah dengan mekanisme Swiss untuk pasar premium. Salah satu karakteristik menu mutu utama pada jam tersebut yaitu ketebalan case jam tangan yang harus dijaga presisinya untuk memastikan fungsi mekanisme internal dan estetika produk. Mengingat nilai ekonomi jam tangan mewah yang sangat tinggi sekitar 15 juta sampai 20 juta rupiah per unit dan proses inspeksi menggunakan alat ukur presisi tinggi yang memerlukan pembongkaran parsial dan berpotensi merusak finishing jam tangan. Maka Departemen Quality Control hanya dapat melakukan pengujian terhadap satu unit sampel jam tangan per hari. Dari setiap lini produksi, setiap sampel diuji diambil secara acak dari base produksi harian. Data hasil pengukuran ketebalan case jam tangan yang dikumpulkan selama 30 hari produksi berturut-turut telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 1 berikut. Dan ini merupakan tabel dari hasil ketebalan case jam tangannya. Nah, di sini kita memiliki target spesifikasi ketebalan case yaitu 12,50 dengan tingkat kewajaran itu 0,25 mm untuk memastikan mekanisme internal dapat dipasang dengan tepat dan memberikan tampilan proporsional yang harus sesuai desain. Kita akan mencari yang A itu hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses centerline dan buatlah peta kendali yang disesuaikan berdasarkan data tabel 1. Yang B itu menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah kendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Nah, di sini kita memiliki poin-poin penting yaitu untuk produknya kita memiliki jam tangan mewah dengan variabel mutunya itu ketebalan case dengan targetnya itu 12,50 dengan tingkat kewajaran pembuatan itu 0,25 mm dengan data hasil pengukurannya itu 30 hari per satu unit. Di sini kita akan menentukan apakah proses produksi jam tangan sudah stabil secara statistik atau masih ada variasi tidak wajar. Di sini saya akan menjelaskan pada mengerjakan pada aplikasi Studio dan Minitab. Akan menjelaskan pada persoalan yang A itu hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses centerline dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan data tabel 1. Di sini saya sudah membuat sesuai dengan data tabel 1 pada chartnya. Di sini kita menggunakan IMR. Di sini kita mengetahui pada peta individu kita mendapatkan pada batas kendali atasnya itu 12,7165 dan untuk centerline-nya itu 12,4827 dan untuk batas kendali bawahnya itu 12,2488. Dan selanjutnya itu pada moving rate chart-nya itu kita mendapatkan batas kendali atasnya itu sebesar 0,2873 dengan centerline-nya itu 0,0879 dan batas kendali bawahnya itu sama dengan 0. Untuk yang B, menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali, apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Di sini, pada peta kendali yang saya telah buat, tidak ada titik yang melebihi batas kendali. Peta individu chart seluruh 30 titik data pengukuran tebalan case-nya, jam tangan berada sepenuhnya di dalam rentang batas kendali atas sebesar 12,7165 mm dan batas kendali bawahnya 12,2488 mm. Dan pada peta rentang bergerak atau moving range didapatkan bahwa untuk batas kendali atasnya itu 0,2873 dengan centerline-nya itu 0,0879 dan batas kendali bawahnya itu sama dengan 0. Untuk yang B, menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali, apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Dari peta kendali yang dibuat, saya bisa menjelaskan bahwa berdasarkan aturan pola tidak wajar pada peta kendali, yang pertama itu semua titik berada dalam batas kendali. Pada individu chart seluruh 30 data ketebalan case jam tangan berada di antara UCL 12,7165 dan juga pada batas kendali bawahnya itu juga 12,2488 dan pada MR chart-nya juga semua nilai rentang bergerak juga berada di bawah UCL 0,2873. Yang kedua itu tidak ada pola tidak wajar, tidak ada titik yang keluar batas kendali, tidak ada 7 titik berturut-turut berada di satu sisi garis pusat, tidak ada tren naik turun panjang atau pola berulang. Jadi kesimpulannya yang saya peroleh, variasi yang muncul merupakan variasi yang normal, bukan disebabkan oleh faktor khusus. Dengan demikian, proses produksi ketebalan case jam tangan stabil dan terkendali secara statistik. Nomor 2, PT Parmindo Berkah memproduksi tablet suplemen vitamin C dengan dosis tinggi untuk kebutuhan kesehatan masyarakat dalam upaya menjaga kualitas dan keamanan produk. Kandungan vitamin C aktif dalam setiap tablet yang diproduksi harus dipantau secara ketat untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai standar good manufacturing praktek dan berada dalam kontrol statistik yang baik. Departemen Quality Control melakukan inspeksi rutin dengan mengambil sampel dari 15 batch produksi berbeda selama periode produksi 1 minggu. Dari setiap batch produksi diambil akan sampel tablet secara random sampling, kemudian dianalisis kandungan vitamin C menggunakan metode high performance liquid chromatography dengan presisi tinggi. Hasil pengukuran kandungan vitamin C untuk setiap sampel telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 2 berikut ini. Jadi di sini kita mengetahui sampelnya itu ada 7.
Di sini karena sampelnya 7, karena kurang lebih dari 10, makanya kita menggunakan eh, XR chart. Selanjutnya ini pada permasalahan A itu kita menghitung batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan data tabel 2. B. Menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali apakah tersebut sudah terkendali dan jelaskan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Sini saya akan mengerjakan pada nomor 2 yang A. Sini saya telah membuat peta kendali dari tabel 2 dan di sini didapatkanlah pada dua grafik, yaitu yang pertama itu ada XR yang mana digunakan untuk memantau stabilitas rata-rata kandungan vitamin C antar batch. Dengan cara ini kita bisa mengetahui rata-rata hasil pengukuran konsisten atau ada penyimpangan besar dari target. Yang kedua itu ada R chart digunakan untuk memantau variasi dalam satu batch. Nah, selanjutnya saya akan menginterpretasikan nilai pada grafik. Yang pertama itu pada X bar, kita mengetahui bahwa batas kendali atasnya itu 501,298 dan centerline itu 498,810 dengan batas kendali bawahnya 456,321. Nah, di sini kita mengetahui bahwa semua titik 15 batch ini berada di dalam batas kendali. Artinya, kandungan rata-rata vitamin C yang antar batch relatif stabil dan tidak ada penyimpangan besar. Selanjutnya, pada grafik yang R chart, garis batas kendali atasnya kita mendapatkan 11,42 dan center line-nya itu 5,93 dengan batas kendali bawahnya itu 0,45. Di sini kita bisa melihat bahwa hampir semua batch berada dalam batas kendali kecuali batch yang 11 karena ini melebihi batas kendali atas yaitu 11,42. Batch 11 ini mencapai 14 mg. Hal ini menunjukkan adanya variasi yang sangat besar dalam batch tersebut dibandingkan batch lainnya. Saya akan membahas pada soal yang B, yaitu berdasarkan aturan peta kendali pada X bar chart ini terkendali karena tidak ada titik di luar batas yang melebihi 501,298 dan tidak ada pola run yang mencurigakan, dan pada R chart-nya tidak sepenuhnya terkendali karena ada satu titik out of control pada batch ke-11. Ini mengindikasikan adanya special cost variation, misalnya masalah pada mesin, operator, atau bahan baku pada saat produksi batch tersebut. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa proses produksi vitamin C belum sepenuhnya terkendali. Secara rata-rata kandungan vitamin C masih konsisten, tetapi masih terdapat anomali variasi pada batch 11. Selanjutnya pada soal nomor 3 itu PT Maju Teknologi yang memproduksi komponen elektronik presisi untuk industri otomotif. Salah satu produk unggulan mereka adalah sensor suhu digital yang memerlukan tingkat akurasi tinggi dalam pengukuran untuk menjaga konsistensi kualitas karakteristik mutu yang dipantau adalah akurasi pengukuran suhu dengan toleransi yang sangat ketat di Physical Quality Control, melakukan inspeksi bulanan selama 12 bulan berturut-turut dalam 1 tahun. Setiap bulan mereka mengambil 12 sampel sensor secara acak dari lini produksi dan mengukur tingkat akurasi pengukuran suhu dalam satuan derajat Celcius dengan menggunakan standar pada suhu referensi 25 derajat Celcius sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3 berikut ini. Hasil tingkat akurasi pengukuran suhunya terdapat 12 sampel. Dikarenakan sampelnya lebih dari 10, maka kita menggunakan X bar S chart. Di sini kita dapat menjelaskan juga pada yang A itu hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses center line dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan data tabel 3. Untuk yang B, kita menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang telah dibuat. Oke, selanjutnya ini pada nomor yang ketiga pada bagian A. Di sini saya mengerjakan pada menggunakan peta kendali X bar min S dikarenakan kita memiliki sampel cukup besar yaitu lebih dari 10. Kita punya 12 sampel. Nah, di sini kita memiliki dua peta kendali atau grafiknya. Di sini pada X bar digunakan untuk memantau stabilitas rata-rata akurasi sensor suhu dari bulan ke bulan, dan untuk S chart ini digunakan untuk memantau variabilitas internal tiap bulan. Oke, di sini saya akan menginterpretasikan nilai pada grafiknya. Pada X bar chart ini, pada batas kendali atasnya kita mendapatkan 25,01582 dan untuk center line-nya itu 24,99535. Dan untuk batas kendali bawahnya kita mendapatkan 24,97487. Jadi semua titik 12 titik rata-rata bulan ini berada di dalam batas kendali. Artinya rata-rata akurat sensor stabil tanpa penyimpangan yang besar karena tidak melebihi batas kendali atas maupun batas kendali bawah. Dan pada S chart-nya ini juga semua titik simpangan baku bulanan juga berada di dalam batas kendali sehingga variasi antar sampel tiap bulan tergolong normal. Dan untuk persoalan yang B pada nomor 3, di sini kita mengetahui berdasarkan aturan peta kendali pada X bar chart terkendali karena semua titik berada dalam batas kendali dan tidak ada polaran yang mencurigakan, dan pada S chart juga terkendali karena tidak ada titik di luar batas kendali dan variabilitas bulanan konsisten.
Jadi kesimpulannya, proses produksi sensor suhu terkendali secara statistik. Variasi yang muncul merupakan variasi yang normal, sehingga kualitas akurasi sensor dapat dianggap stabil. Jadi untuk nomor yang 4, PT Indra Rasa merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi bumbu instan dengan berbagai varian rasa tradisional Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring kualitas selama 3 bulan terakhir, ditemukan bahwa beberapa karakteristik bentuk seperti seragam tekstur dan intensitas rasa mengalami fluktuasi yang signifikan dan berdasarkan di luar batas spesifikasi yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses produksi belum terkendali dengan baik. Untuk mengidentifikasi akar permasalahan tersebut, kestabilan kualitas produk bumbu Indo instan tersebut, Divisi Quality Control melakukan analisis dalam menggunakan diagram tulang ikan. Analisis dilakukan berdasarkan pendekatan 6M, itu Man Machine Method, Material, Measurement, dan Environment, untuk memastikan seluruh aspek yang berpotensi menjadi penyebab masalah dapat teridentifikasi dengan komprehensif. Hasil investigasi yang utama dari masalah kesamaan komposisi bumbu telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut, 4 berikut. Jadi di sini kita mengetahui bahwa masalah utamanya adalah proses out of control dan akar penyebabnya perlu dicari. Selanjutnya, ini merupakan salah satu contoh pengerjaan fishbone karena bisa memetakan penyebab masalah secara sistematis berdasarkan 6M, yaitu Man, Machine, Method, Material, Measurement, dan Environment. Dan ini merupakan penyebab utama permasalahan ketidaksesuaian komposisi bumbu instan dengan masing-masing permasalahannya dari Man, Machine, Method, Material, Measurement, dan Environment. Di sini kita akan membuat fishbone diagram berdasarkan data pada tabel 4 dengan menggunakan software Minitab dan Studio. Selanjutnya, di sini pada permasalahan yang ke nomor 4 itu, di sini kita mengerjakan pada cause effect diagram atau diagram fishbone. Di sini kita mengetahui bahwa pada measurementnya ini frekuensi kalibrasi yang tidak teratur serta pengukuran bahan baku yang tidak sesuai, dan untuk materialnya juga kualitas bahan baku yang tidak konsisten serta penyimpangan bumbu dasar yang tidak proper. Dan untuk personel atau man-nya itu kemungkinan human error dan komunikasi antar tim yang tidak efektif. Dan untuk mesinnya, sensor suhu tidak responsif, sistem kontrol otomatis bermasalah, mesin pencampur tidak terkalibrasi, dan untuk yang E-nya itu method, yaitu urutan penambahan bahan yang tidak konsisten serta waktu pencampuran yang tidak standar. Dan untuk environment, adanya kontaminasi dari area sekitar, kelembapan udara berlebihan, serta fluktuasi suhu ruangan produksi. Seluruh faktor ini dipetakan untuk menunjukkan bahwa ketidaksesuaian komposisi bumbu bukan disebabkan satu hal tunggal, melainkan gabungan berbagai faktor dari sisi manusia, mesin, metode, material, pengukuran, dan lingkungan. Untuk mini tab-nya sampai sini. Selanjutnya saya akan membuat pada RStudio-nya. Oke, di sini saya akan mengerjakan pada soal nomor 2. Langkah pertama itu kita klik file, lalu new project. Selanjutnya kita pilih Exciting Dictionary. Kita pilih file atau folder yang telah kita buat dengan berisi file Excel. Ini mana itu file Excel digunakan untuk menjadi datanya, lalu dipindahkan ke dalam RStudio. Oke, setelah sudah, kita selanjutnya itu kita akan menginstal patch. Dari install patch Red Excel digunakan untuk mengaktifkan paket agar fungsinya itu bisa dipakai. Lalu Red Excel ini digunakan untuk membaca file Excel. Lalu KCC ini digunakan untuk membuat peta kendali control chart. Ini pertama ini kita install patch terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mengaktifkan patch supaya yang telah kita install itu dapat dijalankan. Dan setelah sudah, kita akan membuat soal nomor 2-nya. Sini kita memiliki permasalahan pada soal nomor 2 itu pada produksi tablet suplemen vitamin C dengan dosis tinggi untuk kebutuhan masyarakat. Kita menggunakan uh, peta X-bar R chart-nya. Ini kita bisa jalanin aja. Di sini soal 2 red SLX ini digunakan untuk membaca dari data file Excel yang telah kita buat, lalu pada sheet yang kedua, sheet sama dengan 2 ini, lalu disimpan ke variabel soal yang kedua. Kita akan menghilangkan kolom ke-1 dari data soal yang kedua, yang dimana itu pada data kedua, soal kedua ini, -1 ini artinya itu kita mengambil semua baris tapi menghapus kolom pertama berisi nomor base yang tidak diperlukan. Ini kita bisa jalanin aja dan menampilkan data yang telah dihapus. Selanjutnya kita membuat peta kendali R, di mana ini tipe R-nya di sini itu digunakan untuk memilih jenis peta kendali, yaitu ring R chart, yaitu untuk memantau variasi atau penyebaran data dalam setiap subgroup. Di sini kita memiliki title, Xlab, dan YLab ini untuk memberi judul dan label pada sumbu pada grafik. Di sini untuk stat sama dengan true-nya ini, kita dapat menampilkan nilai statistik tambahan di grafik rata-rata batas kendali atas, bawah, dan lain-lain. Ini kita bisa jalanin aja untuk membuat peta kendali R-nya.
Nah, di sini kita mengetahui bahwa banyaknya titik di peta kendalinya itu ada 15 dan untuk senternya itu atau UCL-nya itu sebesar 5,93 dengan standar deviasinya itu 2,19428 dan untuk batas kendali atasnya itu 11,41823 dengan batas kendali bawahnya itu 0,44.843. Dan di sini kita memiliki number beyond limitnya. Number beyond limitnya itu limit yang di luar batas kendalinya itu ada satu pada batch yang ke-11 karena melebihi dari UCL-nya itu sebesar 11,41.823. Di sini melewati batas kendali atasnya. Ini mencapai batch yang ke-14. Dan untuk number floating range-nya sendiri itu ini sebagian besar titik naik turun secara acak. Di sini tidak ada deret panjang semuanya di atas CL atau semuanya di bawah CL dan tidak ada tren naik atau turun yang konsisten selama 7 titik. Dengan kata lain, proses secara umum acak dan hanya ada satu kejadian khusus outlier pada subgrup ke-11. Nah, di sini kita akan melihat ringkasan hasil peta kendali R-nya ini. Summary ini untuk meringkas dari hasil kita mendapatkan nilai terkecil dari rata-rata subgrupnya itu sebesar 3 dan untuk nilai kuartil satunya itu 3,5 dengan nilai tengahnya itu 5 dengan rata-rata dari semua subgrupnya itu 5,93 dan untuk kuartil 3-nya itu 7,5 dan nilai terbesarnya itu adalah 14. Jadi di data subgrup saya ini punya rata-rata sekitar 5,93 dengan sebaran dari 3 sampai 14. Dan output ini menunjukkan bahwa rata-rata proses adalah sekitar 5,93 dengan variasi subgrup yang lebar 3 sampai 14. Batas kendali ada di sekitar 0,45 sampai 11,42. Kalau titik subgrupnya membentuk pola yang tidak wajar atau proses tidak terkendali. Dan itu merupakan untuk peta kendali R chart-nya dari hasil kandungan vitamin C-nya. Oke, selanjutnya itu kita akan membuat peta kendali X-bar. Di sini pada peta kendali X-bar ini kita akan membuat peta kendalinya, chart-nya. Kita bisa jalanin aja, mengetahui chart-nya yang diperoleh. Oke, sini kita akan melihat ringkasan hasil peta kendali X-bar-nya aja langsung. Nah, di sini kita mengetahui bahwa minimum yang kita dapat itu 497,287 dan untuk nilai tengahnya itu 459,287 dengan nilai maksimumnya itu 459,871. Di sini kita memiliki grup sampel size-nya itu ada 7 dan number of grupnya itu 15. Dengan pada kotak kendali X-bar ini kita memperoleh batas kendali atasnya itu 501,2976 dengan batas kendali bawahnya itu 456,3214 dan di sini kita menunjukkan bahwa titik-titik dari uh, number of grupnya itu 15 dan di sini masih di atas di bawah batas kendali dari batas kendali atas dan juga batas kendali bawah tidak melebihi batas kendalinya. Oke, yang terakhir itu pada soal nomor 4 kita akan berjalan pada diagram fishbone. Yang mana itu untuk yang pertama kita akan menginput datanya terlebih dahulu. Sini kita memiliki pada variabel itu soal 4 dan untuk red SLS ini merupakan nama dari filenya. Di sini kita pada lembar keempat kita bisa jalanin aja untuk membaca data dari Excel-nya. Sini kita akan membuat fishbone diagram dan pas NFX ini digunakan untuk membuat diagram fishbone berdasarkan penyebab dan masalah utamanya. Dan untuk list ini kita akan masukin yaitu 6M yaitu man, mesin, method, material, measurement, dan environment. Dan sini pada efeknya itu atau masalah utamanya itu pada kepala ikan di sebelah kanan diagram yaitu ketidaksesuaian komposisi bumbu. Di sini kita bisa buat aja langsung fishbone diagramnya. Oke, di sini kita zoom aja hasil dari cause and effects diagramnya. Nah, di sini kita mengetahui berdasarkan analisis menggunakan fishbone diagram terlihat bahwa ketidaksesuaian komposisi bumbu instan dipengaruhi oleh faktor manusia, mesin, metode, material, pengukuran dan lingkungan. Faktor dominan di kategori manusia adalah human error dan komunikasi antar tim yang tidak kurang efektif. Dan pada sisi mesin, masalah kalibrasi dan sensor suhu yang tidak responsif menjadi penyebab utama. Dari sisi metode, tidak adanya standar waktu pencampuran dan urutan penambahan bahan yang tidak konsisten memperburuk variasi. Kualitas bahan baku yang tidak konsisten serta penyimpanan yang kurang tepat juga berkontribusi. Faktor lingkungan seperti kelembapan yang tinggi dan kontaminasi area sekitar juga menambah risiko. Dengan identifikasi ini, perusahaan dapat merancang tindakan perbaikan yang spesifik, misalnya penjadwalan yang ulang kalibrasi mesin, pelatihan operator, pengawasan penyimpanan bahan baku, dan pengendalian suhu atau kelembapan di ruang produksi. Diagram fishbone ini adalah yang pertama itu kita standarisasi prosedur kerja, yang kedua itu kalibrasi yang rutin, yang ketiga perbaikan sistem kontrol otomatis, dan yang keempat itu pelatihan dan komunikasi tim, dan yang terakhir itu pengendalian dan lingkungan produksi.
Dan selesai dari penjelasan saya pada modul satu PPM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.